Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepala pembina upacara, hormat. Gerak. Tegap. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu Guru teristimewa, anak-anakku sekalian yang sangat Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang mana pada hari ini Senin tanggal 30 Maret tahun 2026 kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di upacara awal setelah kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, setelah kita menjalani libur Ramadan yang cukup panjang. Pada kesempatan ini, Ibu diberikan amanat untuk menyampaikan amanat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus amanat dari Bapak Wali Kota Gorontalo. Ibu akan bacakan amanatnya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta seluruh petugas upacara dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, setelah memasuki sekolah dan libur panjang, Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mewujudkan gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, dan indah yang telah diluncurkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Apa saja hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mewujudkannya? Yang pertama, aman. Kita harus wujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman, saling rukun antar teman dan guru, saling toleran dan menghormati, saling melindungi dan menyayangi, sehingga tidak ada perundungan, tidak ada kekerasan, karena kita adalah satu. Tidak ada satupun dari kita yang ingin disakiti. Kita juga perlu menjaga keamanan dengan hemat energi dan air, matikan lampu yang tidak digunakan, tutup keran rapat setelah dipakai, dan gunakan pendingin ruangan secukupnya. Yang kedua, sehat. Jaga kesehatan jiwa dan raga, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan tubuh yang sehat membuat kita lebih semangat belajar. Kita biasakan makan sehat dan bergizi, olahraga rutin, serta pastikan bebas asap rokok di lingkungan sekolah. Yang ketiga, resik. Biasakan menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan memilah sampah sesuai jenisnya. Kita biasakan hidup bersih dengan menjaga dan merawat lingkungan sekitar kita melalui kegiatan piket kelas, kerja bakti, mencuci tangan, dan seterusnya. Yang keempat, indah. Ciptakan lingkungan yang indah, rapi, dan teratur. Kita perlu mewujudkan tata ruang kelas, halaman, dan taman sekolah dengan rapi dan menjaga seluruh fasilitas sekolah serta lingkungan yang lestari. Anak-anakku sekalian, dalam ikrar pelajar Indonesia yang tadi kalian ucapkan, ada 5 sikap penting yang harus dipegang. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan, agar kita senantiasa berbudi mulia, seperti jujur,
dan suka menolong sesama. Yang kedua, menghormati dan mencintai orang tua dan guru, senantiasa memuliakan orang tua dan guru dengan sikap santun, mendengarkan nasihat, dan menaati aturan baik di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh, giat, rajin, dan gemar belajar, tidak malas, cepat puas, dan biasa-biasa saja. Anak-anak harus sungguh-sungguh dalam belajar untuk meraih cita-cita. Yang keempat, rukun dengan teman. Anak hebat itu menebar perdamaian, bukan menciptakan permusuhan. Di sekolah tidak boleh ada perundungan, kekerasan, dan intoleransi. Kita ciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan gembira karena sekolah adalah rumah kedua kita. Yang kelima, mencintai tanah air Indonesia. Jaga lingkungan, baik di sekolah, di rumah, maupun di sekitar. Hargai perbedaan dalam berteman, serta jaga persatuan, karena itulah kekuatan bangsa kita. Seperti lirik lagu Tanah Airku karya Ibu Sud. Tahu lagu Tanah Airku? Tahu. Yang bagaimana? Coba Ibu Guru mendengar. Tanah air. Bisa nyanyi semua? Iya. Jadi anak-anakku, dari lirik lagu tadi, lagu Tanah Airku itu, mari kita tunjukkan cinta pada tanah air melalui tindakan nyata sehari-hari. Anak-anakku yang Ibu banggakan, perubahan besar itu dimulai dari perubahan kecil dan sederhana yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan pentingnya melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Masih ingat? Apa yang pertama? Bangun pagi. Setelah itu beribadah. Setelah beribadah, berolahraga. Setelah olahraga, makan sehat dan bergizi. Kemudian gemar belajar, bermasyarakat, dan terakhir tidur cepat. Nah, anak-anak yang saya banggakan, pada 28 Maret 2026 merupakan awal penerapan pembatasan usia anak dalam mengakses platform digital beresiko tinggi melalui peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau biasa dikenal dengan PP Tunas. Apa itu? Coba kita lihat sini. Pada peraturan itu, yang pertama, screen time. Ini untuk anak-anakku semua ya. Yang pertama, screen time. Apa itu screen time? Batasi waktunya. Karena waktu kalian terlalu berharga untuk hanya di layar. Gunakan secukupnya agar kalian tetap punya waktu untuk belajar dan bermain bersama-sama teman. Jadi tidak boleh bermain HP terus dari pagi sampai menjelang
tidur. Jadi apa yang pertama? Screen time. Batasi waktu berhadapan dengan layar. Yang kedua, screen zone. Apa itu screen zone? Gunakan di tempat yang tepat, karena tidak semua tempat adalah tempat untuk bermain gadget. Jadi itu HP, ya. Saat belajar, saat bersama keluarga, dan saat berbicara dengan orang lain, berikan perhatian penuh. Itu tandanya menghargai. Jadi kalau sementara diajak berbicara ibu guru lagi mengajar, matamu jangan cuma lihat HP. Kalau orang tua ajak kamu berbicara, lihat dulu itu orang yang ajak berbicara. Artinya kamu sopan, kamu menghargai. Kalau ada yang manggil bercerita, kamu tidak lihat mukanya, kamu cuma lihat ke kiri, ke kanan, lihat HP, cuma tunduk ke bawah, itu namanya tidak menghargai. Kemudian yang ketiga, screen break. Apa itu screen break? Jangan lupa istirahatkan mata dan tubuh, karena ada banyak hal seru di dunia nyata yang tidak bisa kalian rasakan dari layar, seperti tertawa bersama teman dan menghabiskan waktu dengan keluarga. Kalau cuma ada tertawa sendiri, ada balilnya HP, kalau orang tidak mengerti, pikirannya kamu orang yang tidak waras. Tapi kalau ada tertawa sama-sama teman begini, itu memang nyata, benar-benar bahagia, gitu ya. Nah, itu tadi sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Masih bisa Ibu lanjut? Nah, coba digoyang-goyang dulu kakinya kalau capek. Goyang-goyang dulu. Capek sekali. Ya, tidak setiap hari Senin kita upacaranya terlalu lama. Sedikit lagi. Ibu guru sampaikan sambutan dari Bapak Wali Kota Gorontalo ya. Oke. Yang pertama ini ada ucapan selamat tahun baru 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga setelah menjalani bulan Ramadan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kuat dalam menjalani hidup. Boleh anak-anakku berdiri lagi? Boleh? Nah, coba berdiri lagi dulu. Jangan ada yang jongkok, nanti pusing. Berdiri dulu, berdiri dulu. Jangan berdiri. Berdiri nak, kalau kamu jongkok dan berdiri nanti pusing. Ibu lanjut ya. Jadi hari ini anak-anakku, ini bukan sekedar hari kembali ke sekolah setelah libur panjang. Hari ini adalah saat untuk memulai kembali dengan lebih baik, memulai kembali disiplin. Bagaimana kalau disiplin? Kalau ibu guru lagi menyampaikan, anak-anakku ya dengar, jangan bercerita sendiri. Jadi anak-anakku, saat ini juga di samping kalian kembali untuk memulai disiplin yang lebih baik, anak-anakku juga diharapkan bisa memulai kembali tanggung jawab dan memulai kembali semangat untuk meraih masa depan. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana? Mana? Oke, baik, terima kasih. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, kita hidup di zaman yang penuh kemudahan. Semua serba mudah, iya kan? Nah, tapi zaman kita ini penuh tantangan. Anak-anak kita hari ini sangat dekat dengan teknologi, tetapi ada tapinya. Kadang mulai jauh dari kebiasaan baik. Apa itu? Cepat mendapatkan informasi, tetapi belum tentu bijak dalam menyikapinya. Siapa yang bisa kasih contoh? Cepat sekali mau mengakses informasi di internet, di WA, dapat terusan postingan di WA, cepat sekali juga
kamu langsung teruskan itu di grup lain. Karena kamu belum bisa menyikapinya. Ada penonton itu ada film yang tidak bagus, ada bully-bully teman di situ, langsung cepat-cepat diteruskan ke grup 1, grup 2, grup 3 tanpa kamu simak baik-baik itu tontonan. Apakah layak atau tidak diikuti. Itu ya, itu yang dimaksud bahwa kamu cepat sekali mengakses informasi tapi kamu belum bijak. Ada banyak grup WhatsApp, ada WhatsApp dengan Bapak Ibu guru, ada WhatsApp kamu dengan kamu punya teman. Tapi percakapanmu di dalam grup itu belum bijak. Masih banyak di situ bahasa-bahasa yang tidak sopan. Ya kan? Ada di situ panggil memanggil dengan sebutan yang tidak bagus. Ada di situ kamu saling memaki tanpa kamu sadari bahwa ada orang tua mungkin, ada ibu guru juga yang sering ngintip-ngintip chatting kamu di grup tanpa kamu tahu. Itu kamu karena belum bijaksana. Sehingganya dengan adanya PP ini itu dibatasi. Akan ada dibatasi. Kamu tidak mudah mengakses fitur-fitur yang sekiranya berbahaya bagi kamu. Di sini anak-anakku, kamu harus jujur. Kadang sekolah itu terlalu fokus pada angka dan administrasi hingga lupa bahwa pendidikan sejatinya adalah membentuk manusia, bukan hanya mengisi pengetahuan. Artinya apa ini anak-anakku? Untuk Bapak dan Ibu guru, mohon jadi perhatian bahwa tugas dan tanggung jawab kita yang paling utama itu bukan hanya mengejar bahwa anak-anak itu hafal tentang konsep, bukan hanya mengejar bahwa anak-anak itu angka-angka ulangannya harus tinggi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana caranya kita membentuk karakter mereka, bagaimana dengan pengetahuan ini karakter mereka bisa terbentuk dengan baik. Olehnya itu saya tegaskan bahwa sekolah kita di Gorontalo harus menjadi tempat yang aman, sehat, bersih, dan indah. Inilah yang kita kenal sebagai Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Bersih, dan Indah. Anak-anakku kemarin waktu ada pemeriksaan toilet bersih, masih ada anak-anak? Masih ada anak-anak begitu? Tidak ada. Oh, anak-anak sudah keburu libur. Jadi anak-anakku masih ada. Jadi anak-anakku, ibu informasikan, ibu beritahukan bahwa setiap bulan toilet WC itu akan diperiksa dari dinas. Mana sekolah yang WC-nya paling bersih dan mana yang paling kotor. Jadi anak-anakku, kalau selesai menggunakan toilet, setelah buang air kecil atau buang air besar, tolong disiram yang bersih. Alhamdulillah airnya ada, lancar. Jadi jangan sembarangan buang air kecil, jangan sembarangan buang air besar. Tolong disiram. Kalau lihat dinding dan lantainya agak kotor, habis pakai toilet, tolong bersihkan. Ya, jadi itu membersihkan toilet bukan hanya tanggung jawab kamu, bukan hanya tanggung jawab Bapak Ibu guru, tapi tanggung jawab anak-anakku semua. Biar kelas 1, kelas 2 tidak ada alasan tidak tahu kasih bersih toilet. Semua bisa. Jadi biar kelas 1 juga ada tanggung jawab untuk membersihkan toilet, karena membersihkan toilet itu merupakan bagian dari pendidikan karakter. Oke, kemudian di sini ini ada amanat dari pemerintah Kota Gorontalo. Di sini ditetapkan beberapa kebijakan. Jadi anak-anakku kalau capek boleh silakan dulu saya. Ibu menyelesaikan ini amanat dan ibu saya. Tapi urusan kaki jangan silakan. Luruskan saja kakinya. Tapi mulutnya tetap dikunci. Dikit lagi selesai. Boleh mulutnya dikunci? Boleh. Duduk saja tapi mulutnya dikunci. Jadi ibu ulangi,
ada beberapa kebijakan sebagai bagian dari penguatan pendidikan. Mohon maaf ini Bapak Ibu guru, karena ini amanatnya harus dibacakan dan ini harus dikirim dokumentasinya. Videonya harus saya selesaikan. Tidak boleh saya skip. Yang pertama, penyesuaian jam guru. Boleh mulutnya dikunci. Nah, karena ini yang Ibu Guru bacakan bukan hanya untuk Bapak Ibu Guru, tapi dengan kamu juga. Jadi Ibu ulangi, ada 4 kebijakan pemerintah Gorontalo yang merupakan bagian dari penguatan pendidikan. Yang pertama, penyesuaian jam kerja guru mulai pukul 6.30 sampai pukul 14.30. Jadi sampai dari jam 2:30 sampai 2:30 merupakan bentuk penghargaan dan kepercayaan pemerintah daerah kepada seluruh pendidik di Kota Gorontalo yang wajib Bapak Ibu imbangi dengan kualitas pembelajaran yang tetap terjaga. Kelompok penyanyi belum ada instruksi untuk bercerita. Yang kedua, menyikapi kebijakan wali kota terkait jam kerja guru, kami Dinas Pendidikan menyesuaikan dengan memberikan pelayanan face to face di kantor Dinas Pendidikan mulai pukul 13.00 karena kami sadari bahwa di pagi hari adalah waktu yang menjadi hak peserta didik untuk beroleh pendidikan. Jadi dengan adanya edaran mulai 1 April itu, Bapak Ibu guru, kalau jam mengajar belum ada 1 orang guru pun yang minta izin ke dinas atau ada urusan lain karena tugasnya mengajar di kelas. Nanti dilayani mulai jam 1. Itu ya, salah satu kebijakannya. Yang ketiga, pembatasan penggunaan HP di sekolah adalah upaya kita mengembalikan fokus belajar anak-anak. Di rumah, mari kita hidupkan kembali kebersamaan tanpa layar smartphone. Karena banyak nilai kehidupan tidak bisa diajarkan oleh teknologi. Jadi Bapak Ibu, untuk yang poin ketiga ini, kelas 1-2 boleh kunci mulut dulu. Anak-anakku dibatasi menggunakan HP di sekolah kecuali untuk kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Guru adalah model, sehingganya ketika anak-anakku sementara kita mengajar, anak-anak belajar, anak-anak tidak memegang HP, guru pun tidak memegang HP, tidak nonton. Ya, kecuali HP itu mungkin kita konekkan ke LCD untuk menayangkan materi pembelajaran atau ada WA penting atau ada telepon penting. Itu pun dengan persetujuan bersama. Jadi seperti itu. Yang terakhir, yang keempat. Jadi ini hampir selesai sedikit lagi. Mendorong pelaksanaan sholat duha. Sholat duha setiap pagi sebagai bagian dari membangun ketenangan jiwa dan disiplin. Terakhir, mari kita biasakan 7 kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada permohonan untuk menyampaikan salam hormat kepada orang tua sekalian di rumah. Dimintakan kerjasamanya untuk bisa sama-sama membimbing karakter anak selama hidup. Kemudian Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pemerintah Gorontalo memberikan penghargaan kepada sekolah yang telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya melalui lomba toilet sekolah bersih. Terakhir ini sebagai bentuk penghargaan sertifikat wali kota akan serahkan langsung dan seterusnya. Demikian, ini anak Indonesia hebat. Oke, boleh anak-anakku semuanya berdiri? Boleh semuanya berdiri, ayo. Oke, semuanya berdiri. Berdiri.
Ayo kerjasamanya yang baik. Nah, berdiri dulu semua. Oke. Siap. Gerak. Mana siap? Istirahat di tempat. Gerak. Anak-anak dengar, kalau ibu bilang anak Indonesia hebat, kamu jawab. Jadi kalau ibu guru bilang anak Indonesia hebat, kamu jawab sehat, sehat, cerdas, berkarakter. Oke? Coba ibu guru coba. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, cerdas. Oke, satu kali lagi yang sama-sama serupa. Anak Indonesia hebat, sehat, sehat, cerdas, berkarakter. Oke, demikianlah sambutan amanat dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan amanat dari Wali Kota Gorontalo. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengambil sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada pagi hari ini, kami yang hadir tempat upacara ini mengadakan doa kami untuk meminta petunjuk, bimbingan, dan lindungan-Mu ya Allah. Pesawat. Kami jadikanlah kami manusia yang berkualitas tinggi, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Manusia yang berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, cerdas dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Allahumma ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa-dosa guru kami, dan dosa kedua orang tua kami. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.